Swastiastu, Om Swastiastu, Dewi, apa kabar? Baik, Prof, apa kabar? Baik-baik saja. Luar biasa, sehat ya. Baik. Nah, Mungkin kita bisa lepas saja, Prof ya? Iya, Biar betul, lebih boleh. mudah dan lebih jelas ya kita Oke. ngobrolnya. Kelihatan ya. Baik. Ini kan kampus ITB Ya, Stikom Bali. Betul, ITB Stikom Bali. ITB Stikom Bali juga punya kegiatan Ya. di bidang teknologi dan budaya. Dan budaya, Gitu. betul Jadi sekali. kita akan barangkali berbincang-bincang mengenai itu nanti kan. Iya, Nah, betul. Oke. Kita budaya ya, betul. Betul. Nah, jadi sebelum kita ke beberapa tempat teknologi dan budaya, Ya. ke tempat gamelan, kita ke ruang rektor dulu ya, Baik, sebentar ya. baik, Kita baik, ke baik. ruang rektor saya dulu. Ya. Dewi, ini dah ruangan rektor ITB Stikom Bali. Kita mampir sebentar ya. Baik, baik. Ya. Kita akan melihat ya, Pak, Ya, gimana sebentar. ruang rektornya. Ya, ruang Wah, rektor luas ya, Pak? dan di sini juga Luar biasa. ya, tempat-tempat pertemuan antara yayasan dan rektor di Baik. sini juga. Gitu. Baik, jadi ini aktivitas rektor di ITB Stikom Bali di Ya, sini. betul, Luar ya. biasa sekali. Nah, Prof, Dewi ingin tanya, gimana sih Prof sebagai seniman gitu ya, sebagai seniman, kemudian dosen juga yang berkecimpung di budaya ya, Betul. yang sudah sangat lama di tengah pandemi seperti ini, gimana kondisi kesenian? Ya, Dewi sama masyarakat secara umum kan Ya. sudah tahu Ya. bahwa pandemi COVID-19 ini sudah lama sekali menyerang kita ya. Jadi dengan demikian banyak kegiatan kebudayaan dan kesenian Ya. tidak berlangsung dengan baik, bahkan tidak ada sama sekali kan. Misalnya saja pesta kesenian Bali sudah ditunda, dibatalkan. Lalu kemudian pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat pementasan barong untuk wisatawan, legong, itu ditutup. Jadi banyak kegiatan yang tidak ada. Dengan demikian ya sesungguhnya seniman-seniman itu merasa ya kehilangan pekerjaan. Betul. Jadi merasa pertama kehilangan kreativitas, Betul. tidak ada kegiatan, bahkan di antara mereka ada yang lumpuh secara ekonomi. Betul. Karena apa? Karena pandemi 19 ini kan menyerang Ya. kesehatan Betul. fisik kita, Ya. kesehatan mental masyarakat, Baik. termasuk seniman, dan Ya. juga kesehatan ekonomi. Ya. Jadi dengan demikian ya mereka merasa sedikit agak ya kalau tidak stres ya depres atau kelimpungan lah Ya. untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, solusinya apa sih Prof untuk tengah ini? Solusinya tentu saja kita mengharapkan mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk lebih bereksplorasi, Eksplorasi. mencari tema-tema untuk kepentingan garapan. Lalu kemudian tentu saja kalau sudah bisa mereka berkreativitas untuk mewujudkan garapan-garapan secara lebih kecil. Ya. Begitu misalnya tentu saja hal yang pertama itu larinya adalah ke pementasan yang bersifat virtual. Virtual, Ya, virtual. iya, baik. Pementasan virtual kita tahu sudah lama sesungguhnya ada. Di tahun 1980-an sudah biasa dilakukan karena ada video conference. Kita ada di Amerika Serikat, di Indonesia, di Bali, di Cina sudah bisa kita lakukan itu. Tapi oleh karena pandemi ini menyerang secara total kita, terasa sekali bahwa pementasan virtual itu dibutuhkan sekali begitu. Jadi dengan demikian, walaupun demikian tentu saat kita mengatur protokol kesehatannya lebih baik. Jadi ada pementasan besar, ada pementasan menengah, dan ada pementasan kecil. Nanti kita harus atur penonton dan juga ya, para penari-penari yang akan melakukan pementasan. Kita ke ruangan lain mungkin kita lihat dulu situasi di ruangan teknologi dan seni budaya ITB Stikom Bali. Ya. Dewi, ini ruangan seni budaya. Di mana para mahasiswa Stikom, ITB Stikom Bali ini selain mempelajari teknologi canggih mereka juga harus mempelajari kesenian. Jadi ada tari, ada karawitan atau gamelan, dan juga mereka mempelajari seni-seni suara, seni suara nasional seperti itu. Jadi mereka dalam rangka pembentukan karakter, jadi tidak hanya memahami kecerdasan otak, tapi kecerdasan estetika pun mereka pelajari. Betul. Gitu. Apalagi kemudian ada agama, ada Pancasila, kan itu jadi komplit lah sesungguhnya mereka sebagai orang karakter bangsa kita. Betul. Gitu. Ini ada kebetulan dosen namanya
Putu Setiarini, Yeah. dia yang bertanggung jawab kepada mengenai pelajaran tari, pelajaran gamelan, Baik. dan juga kreativitas yang sungguh banyak di Kreativitas, tempat iya. ini gitu. Nah, Prof, di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana aktivitasnya, Prof? Jadi aktivitas pembelajaran Yeah. mereka lakukan dengan daring sesungguhnya ya. Umumnya mereka lakukan dengan daring, tetapi kemudian kalau ada latihan-latihan persiapan wisuda misalnya, mereka datang dengan menjaga protokol kesehatan gitu. Jadi mereka melakukan itu sehingga perkuliahan berjalan sesuai dengan aturan yang ada gitu di sini gitu. Berarti sudah memasuki era new normal, tetap kebiasaan-kebiasaan untuk mematuhi protokol kesehatan ya, Prof? Betul, itu yang paling penting menurut saya. Protokol kesehatan perlu dijaga, oleh karena itu yang paling penting untuk ya, pengobatan kita kan dalam rangka pandemi ini gitu. Nah, Prof, berbicara tadi terdampaknya kesenian gitu ya di tengah pandemi, kita kan terbatas untuk pementasan, itu kan kita alihkan ke virtual gitu ya, kemudian ke video conference juga gitu ya, sehingga lebih membutuhkan ke sana. Nah, kemudian efektivitasnya itu seperti apa sih, Dok? Prof? Ya, kalau dari segi keilmiahan, saya rasa virtual itu salah satu ya, cara yang paling efektif untuk pembelajaran, baik untuk kesenian maupun untuk kepentingan mata perkuliahan yang lain. Tapi dari segi komunikasinya, terutama kesenian itu ya, karena selalu ada jarak antara penonton dengan si pelaku dan pementasan itu, semangatnya jadi kurang. Semangatnya jadi kurang. Dalam tanda petik itu susah sekali membangkitkan taksu, misalnya dalam bahasa Balinya itu. Nah, jadi oleh karena itu ya perlu ada storytelling gitu. Pementasan-pementasan yang bersifat virtual itu kan sering tidak diikuti, tidak diikuti dengan storytelling, penjelasan yang pementasan. baik, betul, penjelasan pementasan, latar belakangnya, lalu kemudian kehidupan senimannya, kan itu nanti yang membangkitkan taksunya. Kalau tidak demikian, ya kita selalu berjarak, ya ini agak kurang semangat lah gitu. Komunikasinya menjadi kurang oleh karena hubungan antara human being itu tidak langsung, humanisme tidak langsung dilakukan seperti penonton yang langsung. Ya, artinya taksu itu ada ketika melihat penontonnya langsung ya, Prof ya? Iya, karena respon kan. Respon. Jadi penonton itu bisa melihat pelaku-pelaku itu melakukan pementasan yang dekat, yang intim. Bagaimana gerakan mata, seledet misalnya, tuh ngeledet ada tuh kayak itu misalnya kan gitu, ngeledet itu kan kalau dilihat dari jauh itu sulit sekali. Apalagi gerakan-gerakan tangan yang gitu misalnya kan orang mau melihat, tidak melihat secara detail karena gitu. via virtual gitu ya, Prof. Betul. Jadi menjadi salah satu solusi juga ketika pementasan virtual itu diceritakan dari storytellingnya juga. Storytellingnya penting sekali. Ya. Tidak usah terlalu banyak tentang geraknya, tapi kehidupan senimannya, latar belakang tarinya, latar belakang penciptaan seni itu bagaimana. Betul. Karena kan seni virtual itu harus dirancang sesuai dengan komposisi, koreografi antara penarinya, pelakunya, dan juga ininya, angle-angle daripada kameramennya kan begitu, supaya nanti bisa lebih mendetail kelihatan seperti itu. Dewi, kita sekarang perlu berpindah ke ruang teknologi dan budaya Bali. ITB Istiqom Bali ini lumayan ya, Prof. Ruangannya banyak dan besar ya. Aktivitasnya banyak juga. Karena Dewi di sini itu ada 35 UKM. Wow, luar biasa. Kegiatan kemahasiswaan. Tidak hanya tari, gamelan, dan seni, tapi juga olahraga, badminton, paling lengkap sekali. Baik. Dewi, ini ruangan teknologi dan seni budaya, ruangan repatriasi. Jadi kita itu mengembalikan rekaman-rekaman ya 1930-an dari mancanegara. Dari mancanegara berarti dikembalikan di sini. Betul. Jadi dijadikan dokumentasi di sini untuk kepentingan nanti penelitian, lalu kemudian dokumentasi, lalu sumber penciptaan. Ini kan seniman-seniman kita dari seluruh Bali ini. Seluruh Bali. Ya, tidak hanya dari Denpasar tapi dari Buleleng, Gianyar, ahli Gambuh, ahli Legong Kraton, ahli Harje. Inilah ruangannya kita lakukan di sini. Apakah ini satu-satunya, Prof, di Bali? Ya, saya rasa di Indonesia ini satu-satunya. Bahkan di Indonesia luar biasa. Karena ini konsepnya adalah repatriasi. Mengembalikan benda-benda, rekaman, video, lalu kemudian fotografi dari
seni pertunjukan kita yang ada di Bali. Iya, Begitu. luar biasa Ya. berarti ya, Prof ya. Betul. Baik, Prof. Tadi berbicara pengaruh dari pandemi ini terhadap kesenian, seniman dan sebagainya. Mungkin banyak seniman yang tertekan dan stres ya, Prof. Ya. Mungkin ada konsep yang mungkin sedang dirancang atau akan segera dilaksanakan. Betul. Tentang pementasan itu seperti apa, Prof? Betul. Jadi untuk pementasan Ya. baik langsung maupun tidak langsung harus ada tata cara Ya, konsep tata gitu ya. cara, baik. Jadi pergelaran kita di Bali kan ada pergelaran yang bersifat besar, Ya, besar. lalu menengah, dan yang kecil. Nah, yang besar misalnya kita pikir dari penontonnya. Ya. Jadi penontonnya tidak melebihi 1.000 orang. Maksimal Besar 1.000 tidak orang melebihi, ya, ya. yang menonton. Misalnya di Art Center, di Art Center Ya. kan 1.000 orang itu kan sudah cukup jaraknya mereka untuk menonton. Lalu yang mementaskan jangan lebih daripada misalnya 50-60 orang, sehingga kita bisa atur pergelaran besar seperti sentra tari, drama-drama dan sebagainya, kita bisa lakukan itu. Lalu yang kedua adalah yang sifatnya menengah. Nah, itu penontonnya jangan lebih dari 200 orang, 200 sampai 300 orang itu paling maksimal udah gitu. Yang mementaskan cukup 30 orang atau 40 orang, sehingga bisa diatur jarak komposisi dan koreografinya, dan juga penabuhnya bisa diatur seperti itu. Dan yang kecil, nah itu penontonnya 100 orang lah paling banyak, 100 orang paling banyak. Lalu yang mementaskan 20 orang itu sudah pas seperti itu. Jadi dengan demikian ada tata cara pengaturan konsep pergelaran-pergelaran baik langsung maupun tidak langsung. Nah, yang langsung itu juga harus diatur seperti itu. Pementasan ritual misalnya, wali itu kan wali dan bebali itu ya diserahkan, kemudian diminta kesediaan bendesa adat lah, ya desa adat yang mengaturnya. Ketika ada odalan jangan sampai terlalu ramai-ramai, apalagi ada yang trans kerauhan misalnya, harus dijaga jarak seperti itu. Jadi ikuti protokol kesehatan semacam itu. Itu salah satu strategi untuk tetap menyelenggarakan pentas ini ya, Prof ya. Betul. Iya, kemudian Prof, ada nggak sih Prof harapan untuk pemerintah itu di tengah pandemi ini, gimana nasib seniman, kesenian seperti itu? Saya rasa pemerintah Provinsi Bali sudah mengambil langkah-langkah yang cukup banyak, begitu ya. Jadi saya sudah tahu bahwa pada tahun ini tidak ada PKB, mungkin Festival Bali Jani akan ada tahun ini, dan mereka sudah memberikan kegiatan kepada 202 sanggar yang terlibat di dalam kemasyarakatan dan juga di UPTD Museum, di Art Center, yaitu untuk diberikan motivasi untuk mereka berkarya gitu, untuk pergelaran yang bersifat virtual seperti itu. Jadi supaya nanti seniman tidak terlalu stres, opres tertekan oleh karena ada pandemi yang berkepanjangan dan vaksinnya belum kita ketemui seperti itu. Baik, Prof, terima kasih informasinya sangat luar biasa sekali. Sehat-sehat ya, Prof. Ya, Astung Kare, Anda juga begitu Baik, ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Prof Bandem, seorang dosen, kemudian seniman, penari, artis, dan juga penulis, langsung dari Teknologi dan Budaya ITB Stikom Bali. Saya Dewi Neri, sampai jumpa.